Fang Fang akhirnya mengambil langkah hukum setelah mengaku mengalami intimidasi saat sedang hamil tua. Dua adik Vicky Prasetyo kini dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Tapi yang membuat kasus ini semakin serius, ternyata persoalannya tidak berhenti pada hinaan di media sosial. Fang Fang mengaku sampai mengalami trauma dan merasa seperti terus diawasi. Sebelum kita masuk ke detail kasusnya, kalau Anda ingin terus mengikuti perkembangan berita ini, jangan lupa like video ini, tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan subscribe channel ini. Sekarang, mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi. Laporan tersebut dibuat Fang Fang pada 6 Agustus 2026 di Polda Metro Jaya. Menurut kuasa hukumnya, Emmanuel Alvino, laporan itu berkaitan dengan dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media sosial yang diduga dilakukan oleh dua adik Vicky Prasetyo, berinisial NG dan BP. Awalnya, persoalan ini disebut bermula ketika Fang Fang menyampaikan keluh kesah melalui threads. Saat itu, menurut penjelasan kuasa hukumnya, Fang Fang merasa sakit hati setelah Vicky Prasetyo menyampaikan di depan publik mengenai rencana untuk menikah lagi. Sebagai seorang istri, Fang Fang disebut merasa keberatan dan kemudian mengungkapkan perasaannya di media sosial. Namun setelah unggahan tersebut, situasinya justru berkembang menjadi lebih serius. Menurut klaim Emmanuel, Fang Fang kemudian mendapatkan intimidasi dengan kata-kata yang dinilai merendahkan martabatnya sebagai perempuan. Bahkan, ia disebut mendapat sejumlah sebutan kasar seperti manusia murah, miskin, dan pengangguran. Yang menjadi perhatian, intimidasi tersebut menurut kuasa hukum terjadi ketika Fang Fang sedang hamil tua. Bukan hanya Fang Fang. Emmanuel juga mengatakan dirinya ikut menjadi sasaran serangan digital. Ia mengklaim dirinya bahkan dituding sebagai lawyer kriminal. Rangkaian kejadian inilah yang kemudian membuat pihak Fang Fang memilih membawa persoalan tersebut ke jalur hukum. Menurut kuasa hukum Fang Fang, mereka menilai tidak ada permintaan maaf maupun klarifikasi dari pihak yang mereka laporkan. Karena itu, langkah hukum dianggap perlu dilakukan untuk memberikan efek jera. Tetapi ada bagian lain yang tidak kalah mengejutkan. Fang Fang yang kini telah melahirkan anak ketiganya mengaku masih mengalami trauma akibat intimidasi yang disebut berkaitan dengan keluarga suaminya. Ia mengaku menjadi takut ketika bepergian sendirian dan sering merasa khawatir seolah-olah ada orang yang terus mengawasinya. Fang Fang juga menyampaikan bahwa pengalaman ini menjadi pelajaran baginya untuk lebih berhati-hati dalam menggunakan media sosial, terutama agar persoalan pribadi tidak berujung pada saling merendahkan. Lalu, sebenarnya siapa saja yang dilaporkan dan pasal apa yang digunakan? Kuasa hukum Fang Fang, Dora dan Rosalinda, menjelaskan terdapat 2 laporan polisi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Untuk laporan di Polda Metro Jaya, pihak Fang Fang melaporkan NG dan BP yang disebut merupakan adik Vicky Prasetyo. Mereka dilaporkan terkait dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik. Sementara itu, kuasa hukum juga menyebut adanya laporan terhadap Vicky Prasetyo sendiri terkait dugaan penghinaan ringan. Dalam penjelasan mereka, laporan tersebut dikaitkan dengan pasal 436 dengan ancaman hukuman maksimal 6 bulan penjara. Namun perlu digarisbawahi, seluruh tuduhan tersebut masih merupakan dugaan dan proses hukumnya masih berjalan. Artinya, laporan polisi bukan berarti pihak yang dilaporkan otomatis terbukti bersalah. Pihak Fang Fang sendiri menyatakan akan terus mengawal kasus ini hingga proses hukum berikutnya. Dan ternyata, persoalan hukum antara Fang Fang dan Vicky Prasetyo belum selesai. Selain laporan terkait penghinaan, Fang Fang juga disebut berencana mendatangi Bareskrim Polri untuk melaporkan Vicky Prasetyo atas dugaan penelantaran istri dan anak. Jadi, kasus ini berpotensi berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih besar, bukan hanya terkait unggahan dan komentar di media sosial, tetapi juga menyangkut hubungan rumah tangga serta dugaan kewajiban terhadap istri dan anak. Untuk saat ini,
Perkembangan berikutnya akan sangat bergantung pada proses penyelidikan dan langkah hukum dari masing-masing pihak. Bagaimana menurut Anda? Apakah masalah di media sosial seharusnya langsung dibawa ke jalur hukum ketika sudah menyangkut penghinaan dan intimidasi? Sampaikan pendapat Anda secara bijak di kolom komentar.